Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi di channel kami bersama Multi Jaya Sahabat Ternak. Dan untuk rekan-rekan semuanya yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan yang udah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nih, saya lagi melakukan pengasihan pakan di kandang kami nih, kandang yang belum selesai semua. Paling ini pengerjaannya baru 40%-an. Cuma ini kandang ini udah kami isi dengan doma-doma di kandang kami. Di sore hari ini seperti biasa kita melakukan rutinitas pengasihan pakan hijauan di kandang kami. Karena untuk ternak di kandang kami khusus kami menggunakan pakan hijauan atau kita menggunakan pakan hijauan full. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang harus dilakukan di dalam beternak dogar. Di antaranya untuk perawatan domba Garut. Yang pertama yaitu kita harus rajin mencukur. Jadi untuk domba atau dogar kita harus rajin mencukurnya atau kita harus rutin mencukurnya biar si domba ini ya bulunya tidak gimbal. Dan fungsi pencukuran atau manfaat untuk pencukuran ini biasanya khususnya untuk domba-domba anakan atau istilahnya sapihan ya jelas. Untuk pencukuran berpengaruh terhadap perkembangan tubuhnya. Biasanya apabila dibandingkan antara domba yang kita cukur dengan domba yang tidak dicukur ya biasanya perkembangan badannya itu agak beda ya. Lebih pesat domba yang dicukur karena biasanya kalau yang tidak dicukur jadi nutrisi itu ya istilahnya terpakai untuk pertumbuhan bulu. Akan tetapi apabila kita cukur, sering kita cukur ya jadi si nutrisi itu ya istilahnya sebagian besar itu untuk pertumbuhan. Kemudian selain mencukur ya untuk perawatan domba Garut, kita harus rajin memandikan. Jadi untuk domba Garut ya kita itu harus rajin memandikan ya minimal 1 minggu sekali lah. Jadi si domba ini dimandikan, apalagi sama domba pejantan, karena untuk domba pejantan biasanya bulunya ada istilahnya kan kalau domba jantan ya ada omyoknya nih kayak begini nih. Jadi biasanya kalau tidak dimandikan, tidak rutin dimandikan, omyoknya itu akan lengket atau istilahnya gimbal. Jadi kesannya si domba ini tidak gagah lah, tidak karena tidak bersih. Jadi begitu. Ini untuk memandikan biasanya harus dilakukan secara rutin. Ya minimal 1 minggu 1 kali lah kalau itu mah. Kemudian untuk bakalan ya. Untuk bakalan ya seperti ini nih. Kita harus membutik bulu domba di sekitar tanduknya. Ini nih seperti ini nih. Nih ini bulu-bulu di tanduknya udah bersih banget. Jadi bulu di dekat tanduknya. Nah,
Jadi kayak begini, bulunya itu di butik dibersihkan. Ini dimaksudkan untuk biar si tanduk ini ya cepat besar lah, cepat tumbuh. Istilahnya khas untuk domba Garut kan bertanduk besar. Ya, jadi ini biasanya untuk bulu di sekitar tanduknya apabila tidak di butik itu ini mengganggu pertumbuhan tanduk biasanya. Jadi alangkah baiknya kita rajin membutiknya. Yang selanjutnya untuk perawatan domba atau perawatan ternak yang harus kita perhatikan yaitu ya istilahnya pengasihan pakan. Pengasihan pakan ini ya harus emang cukup lah, istilahnya pakan ini harus cukup. Jadi jangan sampai si domba ini kurang makan lah, ini akan mengakibatkan si domba kita ini akan kurus-kurus ya, kurang pasokan makanan atau kurang nutrisi lah, pasokan nutrisi ke tubuhnya dikarenakan makanannya sedikit. Kemudian untuk perawatan yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu kita harus memperhatikan kesehatan domba itu sendiri. Jadi untuk kesehatan ya itu sangat penting. Jadi kita apabila ke kandang ya kita itu harus memperhatikan sambil ngasih pakan, kita sambil mengecek domba-domba di kandang kita sehat apa tidak. Takutnya ada domba-domba yang sakit apa gimana, kayak begitu. Selain untuk perawatan dombanya ya kita juga sebagai peternak harus merawat kandangnya. Jadi kandang itu ya harus selalu dibersihkan. Apabila ada sisa-sisa rumput ya di bawah kadang nih kayak begini, ini kalau udah keinjak-injak biasanya gak mau dimakan. Ini karena ini kalau yang pakai pakan hijauan apalagi tidak dicacah ya otomatis kadang ada pakan yang ditarik ke dalam dan keinjak sama dombanya, dan apabila udah keinjak-injak biasanya si pakan tersebut tidak dimakan lagi kayak gitu. Jadi kita harus rutin membersihkannya biar si kandang ini tetap bersih di dalamnya. Akan tetapi apabila pingin istilahnya tidak ditarik ke dalam ya pakannya, itu alangkah baiknya si pakan ini dicacah lah. Jadi kalau dicacah biasanya si makanan ini atau si rumput ini tidak akan ditarik-tarik ke dalam karena pakannya udah pendek-pendek kayak begitu. Kemudian untuk perawatan kandang selain membersihkan atasan ya kita harus membersihkan bawahannya nih, kayak ini nih, ini udah hampir seminggu saya juga nih belum sempat membersihkannya. Jadi ini untuk bawah ya kita harus membersihkannya juga. Ini karena ini penting juga untuk kebersihan bawahnya ya, istilah kotor-kotorannya ini harus rutin juga dibersihkan biar dombanya sehat-sehat. Karena apabila tidak dibersihkan ya ini biasanya untuk kandang yang kotor, apalagi kalau isinya tingginya agak dekat, isinya tingginya dari bawah ke atas itu agak pendek ya, kadang si uap dari kotorannya biasanya suka menyengat ya. Jadi kadang si dombanya kadang bisa kena penyakit mata dikarenakan ya dari uap itu dari kotorannya kayak begitu.
Jadi kita itu harus rajin-rajin lah membersihkan baik dalam kandang walau ataupun di bawah kandang atau membersihkan kotorannya. Kalau bisa mah ya kandang ini selalu bersih lah. Ya istilahnya kan bersih itu pangkal sehat. Jadi sebenarnya untuk domba juga ya seperti manusia lah. Mungkin kalau kandangnya bersih, si dombanya juga betah mungkin di kandangnya kayak begitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Istilahnya cara-cara perawatan domba dan kandang domba. Mungkin untuk penayangan kali ini cukup sekian dulu lah. Terima kasih atas perhatiannya ya rekan-rekan semua, dan terima kasih yang udah menonton video kami. Mudah-mudahan rekan-rekan semua diberi kesuksesan, amin ya robbal alamin. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.